Oke, ini Watu Gigilang ini sebenarnya dipercayai sebagai tempat penobatan Raja Sunda. Watu Gigilang ini namanya Watu Gilang Sriman Sriwacana Sribaduga Maharaja. Itu hadiah dari Prabu Susuk Tunggal, mertuanya yang dari Raja Pakuan pada Sribaduga, karena bisa menyatukan Sunda dan Galuh yang selama ini berantem. Jadi yang satu di barat, yang satu di timur, di tanah Jawa Barat, kemudian digabungkan oleh Sribaduga, maka dikasih ini. Nah, ini dijadikan benda yang tinggalan yang menarik dikemukakan pada sejarah Banten. Ada dua versi. Yang pertama ditemukan oleh Sultan Hasanuddin. Kalau dalam sejarah Banten itu ditemukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang kedua, versi yang kedua, itu sebenarnya dibawa Maulana Yusuf setelah menyerbu Pakuan pada tahun 1526. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Saya akan buat pembacaan saya terhadap sejarah Banten menjadi beberapa dikonstruksikan menjadi tahap 1, 2, 3, 4 agar kita melihat bagaimana strategi kebudayaan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin untuk membuat kerajaan baru itu sebagai kerajaan yang sebenarnya tidak terpisah dari kerajaan lama. Oke, tahap 1 itu saya sebut pemetaan, itu di Pupuh Asmarandana nomor 27, Pupuh ke-17. Hasanuddin digambarkan berjalan dari Grage, dari Cirebon sana ke desa Banten Girang, cuma lewat doang atau nginep beberapa hari, kemudian ke selatan, melintasi gunung-gunung, lalu berhenti di Pulau Sari. Itu tahap 1, itu pemetaan saja. Tahap kedua itu bertapa di Pulau Sari. Yang menarik adalah kalimat amangge pertapaan ikatan anak ingkang drebene. Lalu dianggaplah bahwa di Pulau Sari ini adalah pertapaan yang tanpa yang ada yang punya, jadi pertapaan kosong. Tetapi menurut petunjuk dari ayahnya Sunan Gunung Jati, Hasanuddin harus bertapa di situ. Harus bertapa di situ untuk mengambil energi dari masa lalu, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi Islam yang dibayangkan murni tidak bisa ditemukan pada sejarah Banten. Islam dalam sejarah Banten adalah Islam yang mempercayai adanya spirit dari masa lalu, karena itu harus direbut dulu itu. Tahap ketiga, kemudian Sunan Gunung Jati datang mengajari iman Islam dan lain sebagainya. Tahap keempat, diminta lalu Hasanuddin mungkin dianggap sudah lulus oleh ayahnya, lalu disuruh mengajari jin dan 800 pendeta yang ditinggal oleh Pucuk Umun Sakadomas. Jadi katanya Pucuk Umun itu ada 3, ada Pucuk Umun sebagai Surosowan, lalu Pucuk Umun anaknya,